How are you guys? Selamat malam. Setiap Senin malam sepanjang krisis berlangsung COVID-19 ini, saya dan teman-teman pebisnis yang lain aktif dalam Stay on Top Academy. Apa itu? Kita kumpul bersama, kemudian kita discuss every week different topic. Kadang kita bicara sales, kadang kita bicara mindset, kadang kita bicara leadership, kadang kita bicara marketing, finance, dan seterusnya. Basically everything that we need to discuss untuk fight this crisis together ya. Jadi COVID-19 ini kan membawa masalah baru ya. Dunia kita berubah, dunia kita bergeser dengan adanya hal ini, but bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, hari ini saya ingin sharing beberapa hal dalam waktu beberapa mungkin 20-30 menit ke depan. I'm gonna share something yang saya pernah bawakan minggu lalu di sesi Stay on Top kami, atau kita sebutnya SOTA ya, Stay on Top Academy, yaitu Managing Under Stress. Topiknya adalah managing under stress, mengelola tim Anda dan diri Anda di saat-saat stres seperti apa berdasarkan profiling DISC kita. So let me share the screen that we have today. So managing under stress. Let me be very fast, okay? Materi hari ini akan sedikit technical, jadi hopefully you find it useful later, okay? Jadi begini, secara singkat dulu, mungkin saya nggak bisa panjang lebar, beberapa dari kita tentu sudah mengenal yang namanya DISC profiling, ini ilmu yang sangat berguna. Jadi basically menurut profiling ini, manusia dibagi menjadi 4 karakteristik, tepatnya behavior, bukan karakteristik. 4 behavior utama, yaitu D, I, S, dan C. Pertama dibagi menjadi aksis outgoing dan reserve. Jadi orang-orang outgoing adalah tipe-tipe orang yang mudah berbaur, mudah menyesuaikan, mudah beradaptasi, seringkali jump in, seringkali berpikirnya belakangan, ya bertindak dulu baru berpikir dipikirnya belakangan, orang-orang yang mudah untuk didekati dan seterusnya. Reserve sebaliknya adalah tipe-tipe orang yang lebih menunggu, lebih mengamati, lebih tertutup, lebih wait and see, berpikir dulu sebelum bertindak, lebih kadang-kadang susah ditembus, bukan sombong, memang tipenya tidak mudah untuk bergaul dengan orang baru misalnya. Maka tipe-tipe itu disebut tipe-tipe reserve. Nah, D dan I tergolong kalangan yang outgoing, C dan S tergolong kalangan yang reserve. Aksis kedua adalah dibagi berdasarkan task dan people orientation. Jadi ada orang-orang yang sangat task oriented, yang hobinya semangatnya itu kalau bicara tentang tugas, target, uang, angka, project, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang D dan C. I dan S adalah orang-orang people oriented, sukanya bicara tentang hubungan, pesta, supporting people, mendengarkan orang curhat, dan seterusnya. So, I think I dan S adalah orang-orang yang people oriented. When you are outgoing and task, maka Anda orang D sebutnya, atau driven, demanding. Kalau orang outgoing people, dia orang I, inspirational influence. Kalau dia people reserve, maka dia sebut orang S, dan task reserve orang C. S biasa memudahkan dibilang sebagai stable dan support, C sebagai compliance dan calculative, dan berbagai macam sifat-sifatnya. Jadi kita semua pasti ada yang menonjol. Empat-empatnya sih biasanya ada, tapi ada yang menonjol, ada yang rendah, dan seterusnya. Nah, masing-masing D, I, dan S, dan C ini bergerak dengan cara berbeda. Nah, ini di bagian Anda sekarang kelihatan ya, ada needs, emotion, and fears dari masing-masing profile. Tadi kita bilang disfokusnya D adalah problem atau task, I adalah people, S adalah pace, dan C adalah procedures. Nah, needs atau kebutuhan orang-orang yang high D, orang yang dominan D adalah challenge to solve, tantangan, dan authoritas, authority. I punya needs tentang social and friendly environment, S punya needs tentang system and team, and stability. Jadi support area, support environment. Kemudian C punya needs, punya kebutuhan itu yang dicari adalah rules atau aturan main untuk diikutin, dan data to analyze. Nah, sedangkan emotion dari D adalah anger, impatience. Jadi kalau orang emosi yang sering nampak orang D itu nggak sabar, galak, dan seterusnya gitu ya. Orang I emosi yang sering muncul adalah yang sering tampak gitu ya, adalah optimisme dan trust. Kemudian S passions, non-expression, kadang-kadang nggak ada sabar, tapi kadang-kadang bahkan adem gitu ya, nggak ada non-expression. Sedangkan C itu fear and concern ya, teliti, waspada, dan gampang was-was gitu ya, perhitungan, dan seterusnya. Fears dari, nah ini yang akan menjadi masalah nih ya, ketika krisis. Fears dari D, rasa takut dari D itu sebetulnya adalah takut dimanfaatin.
being taken advantage of. Satu, orang D paling nggak suka merasa dimanfaatkan, dan paling nggak suka kalau dia merasa lack of control, tidak memiliki kendali akan situasi. Nah, krisis ini menyebabkan beberapa orang D merasa lack of control karena nggak bisa ngerti situasi di depan seperti apa. Oke? Atau I itu fear-nya adalah being left out atau loss of social approval. Ditinggalin temennya, nggak diajakin, dan kehilangan social approval. S punya ketakutan terbesar adalah sudden change, perubahan yang mendadak, di mana saat-saat krisis seperti ini, perubahannya mendadak terus, gitu ya. Kemarin boleh buka, sekarang PSBB, gitu ya. Kemudian loss of stability and security. Ketakutan berikutnya adalah kehilangan stabilitas, kehilangan rasa aman. Nah, C punya ketakutan being criticized and loss of accuracy and quality. Ya, saya agak cepat di sini guys. Nanti kalau memang kurang jelas Anda bisa ulang videonya lagi untuk memahami grafik ini. Nah, ini dasarnya. Jadi ketika kita tahu needs, emotion, and fears dari masing-masing DISC, kita bisa mengelola dengan lebih intelektual, kita bisa mengelola dengan lebih terarah, baik diri kita sendiri ataupun tim kita. Kenapa? Karena manusia ketika dalam tekanan seringkali tidak produktif, seringkali keluar namanya backup behavior, behavior yang ngaco, gitu ya, yang spontan, yang belum tentu produktif. Didasarkan apa backup behavior itu? Karena ada fear ini. Gitu ya. Nanti kita habis ini bahas tentang hal itu. Nah, satu pengingat tentang intention and behavior. We judge ourselves based on our intention. Kita menilai diri kita berdasarkan niat kita, intention kita. Niatnya baik kok, gitu ya. Tapi others judge us based on our behavior. Saya marah sama kamu niatnya baik, karena saya nggak mau kamu itu begini. Nah, kita niatnya baik, tapi orang bilangnya, galak amat sih lu, gitu ya. Nah, jadi ini adalah yang kita perlu pahami supaya kita bisa produktif dalam leading and managing under stress our team. Oke? Apa itu backup behaviors? Ya, jadi ketika stres, orang biasanya berusaha untuk menguranginya dengan cara apa? Biasanya dengan dilampiaskan kepada orang yang dianggap salah, gitu ya. Jadi belum tentu salah sih, tapi dianggap salah. Jadi hari ini semua sekolah dipaksa untuk homeschooling karena nggak boleh dekat-dekatan, ada social distancing, physical distancing. Banyak berita kan yang Anda terima, baik itu via sosial media atau bahkan media konvensional, bahwa banyak orang tua yang mulai karena stres, mulai menyalahkan. Yang disalahkan siapa? Sekolah, gitu ya. Kenapa kok kita udah bayar nggak ada sekolah? Gitu ya. Kan sekolahnya nggak salah, namanya juga lagi ada corona, kan nggak boleh sekolah. Nah, tapi karena dalam kondisi stres, orang cenderung untuk menumpahkan kesalahannya kepada orang yang dianggap salah. Nah, ini nggak produktif. Ini nggak produktif, kita perlu benahi itu, dan perlu ditambahkan yang disebut sebagai karakteristik dan emotional intelligence, sehingga mereka bisa menguasai keadaan, bukan blaming, bukan excusing, bukan denial, tapi melakukan proactivity dan productivity. Oke, kita lanjut ya. Jadi begini, behavior and needs under stress kita dalamin lagi. D style atau high D cenderung akan will dictate in order to control. Mendikte atau memaksakan kehendaknya dalam tujuan untuk mendapatkan control, kendali. Ingat tadi, ketakutan terbesar high D adalah kehilangan kendali dan dimanfaatin. Gitu ya. Maka dalam upayanya untuk mengatasi fear-nya itu, high D seringkali kelihatan tampaknya restless, critical, blunt, intrusive, uncooperative, irritable, aggressive. Jadi kelihatannya ngeselin gitu, galak, marah-marah melulu, dating ya, darah tinggi gitu ya, dan kemudian tidak bisa diajak kerjasama, nggak bisa diajak ngomong dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita pahami itu yang muncul di permukaan, tapi kalau kita pahami mereka tuh butuh apa sih? Mereka butuh control of situation and self, tangible evidence of progress. Nah ini paling penting nih ya, tangible evidence of progress. Mereka tuh butuh merasa melihat ada bukti nyata bahwa kita progressing, kita maju, kita moving forward. Belum tentu nyampe, belum tentu berhasil untuk sampai tempat tujuan, tapi at least melihat evidence bahwa mereka sedang progressing. Nah, sehingga mereka nyaman, fear-nya itu tertutup. Nah, if you can provide them with tangible evidence of progress, maka behavior ini akan lebih ramah, akan lebih teredam. Kalau Anda sendiri seorang Heidi yang nggak sadar suka marah-marah, stres sendiri, manipulasilah pikiran Anda, manipulasilah manajemen tools Anda untuk mendata dan mendashboardkan, apa sih bahasanya, memudahkan untuk melihat bahwa perusahaan Anda, bisnis Anda itu ada progress setiap harinya. That's why you can create a better calm, a better emotion of yourself.
Ya, mereka butuh fast pace for moving forward. Orang dia selalu lari, nggak bisa jalan, dan mereka butuh accomplishment. Right? Lanjut ya. High I, ketika stres, maka niatnya itu adalah karena kan ketakutan high I kan tadi loss of social approval, kemudian takut ditinggal, maka dia seringkali kalau lagi stres malah disregard, malah kelihatan masa bodoh. Jadi sebetulnya karena takut di masa bodohin orang gitu ya, jadi malah dia kelihatan masa bodoh. Kadang-kadang dalam upayanya untuk mengatasi ketakutan atau mengatasi stresnya itu high I bisa nampak manipulatif, over eager, ya positif gitu ya. Impulsif, jadi pagi maunya apa, sore maunya lain lagi. Inconsistent, superficial, unrealistic, and wasteful of time. Jadi banyak membuang waktu karena ragu dan seterusnya. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh high I adalah mendapatkan pengakuan atau kredit, bukan kredit bank ya, kalau kredit bank, kredit uang, di IS butuh semua saat ini. Gitu. Tapi mereka membutuhkan kredit pengakuan atas upayanya, pengakuan atas eksistensinya. Mereka membutuhkan action and interaction, interaksi, karena mereka makhluk sosial yang sangat sosial. Kemudian quick pace for stimulation, excitement, and a little bit of prestige. Gitu ya. Kenapa kok butuh quick pace? Kalau tadi kembali ke belakang sedikit ya. Kalau Heidi butuh quick pace atau fast pace untuk moving toward goals, kalau high I butuh quick pace-nya untuk stimulation and excitement. Karena sama-sama orang outgoing, tapi bedanya satunya task oriented, satunya people oriented, maka kebutuhannya berbeda. Nah, high S dalam upaya mengatasi stresnya seringkali munculnya kayaknya ngalah, ya tunduk. Sekarang nggak mau konflik. Yang malas konflik maka dia nunduk. Tapi ingat, nah ini loh, yang bawah saya baca dulu ya. Mereka kelihatannya bisa nunduk, bisa ngikut, tapi sebetulnya dalam hatinya nggak terima, bergejolak, dan ketika meledak itu yang bahaya. Oke, dalam upayanya untuk mengatasi ketakutannya, high S itu seringkali kelihatannya adalah wishy-washy ya, plan-plan, submissive, passive, dependent, hesitant, defensive, dan indecisive, kayak plan-plan, kayak nggak mau gerak, pasif, nggak bisa dibaca, dan seterusnya. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan oleh high S, if you are managing a high S or managing yourself sebagai high S, mereka butuh keyakinan, reassurance bahwa mereka tuh disukai gitu ya. Jadi karena citra dirinya high S kan people oriented and support oriented, mereka butuh personal assurance, mereka butuh relationship dan slow pace for comfort and security. Ya, by the way guys, saya belajar ilmu ini dari Dr. Tony Alessandra di Los Angeles, jadi 24/7 assessment. If you need more details, Anda bisa search mereka sangat expert di bidang ini. So as a coach, saya belajar banyak bidang gitu ya, dan semuanya dari yang terbaik. Ya, marketing saya belajar dari satu orang, sales dari satu pihak lagi. Pokoknya, tapi kalau bagian di ESG ini, Dr. Tony Alessandra dari 24/7 Assessment is the best that we have seen in decades. Oke, saya lanjut ya. High C itu behavior dan needs under stress-nya adalah withdraw to avoid conflicts. Jadi mereka mundur supaya nggak konflik. Kalau tadi submit to avoid conflict to high S, high C dia withdraw, mundur. Gitu ya. Mereka jadi kelihatannya kalau high C itu kan kayak bingung sendiri gitu ya, kayak muter sendiri. Kenapa? Karena over reliant on data or documentation, resistant change, slow to act, slow to begin work. Karena high C itu ketakutan terbesarnya adalah tidak akurat, kehilangan akurasi dan disalahkan karena mereka mengambil keputusan yang salah. Nah, mereka butuh sebetulnya guarantees that they're right, understanding of principles and details. Jadi sebelum bertindak tuh mau tahu dulu dasar teorinya apa. Bagi Heidi kadang-kadang stres juga. Ini kelamaan udah krisis, lu masih bicara teori gitu kan. Tapi kenyataannya memang mereka membutuhkan apa yang disebut understanding of principles and details. So mereka nggak mau asal kerja, tapi mereka butuh tahu bahwa kita mau begini karena ini. So if you are managing a high C, you need to provide that. Mereka butuh slow pace for information processing dan accuracy. Mereka butuh hal tersebut. Right? So hopefully ini bisa Anda dapatkan. Lagi-lagi guys, kalau memang nanti kurang jelas, Anda bisa ulang videonya lagi karena I'm being very fast untuk menghemat waktu kita. Nah, contoh. Kalau ini ada contoh thoughtful response dan emotional reaction. Seperti kita bilang tadi bahwa dalam kondisi stres, seringkali orang tuh emotional dan nggak make sense, dan spontan dan sporadis, itu nggak bagus. Yang benar harus dilatih sehingga dia punya thoughtful response. Nanti kita bicara melatihnya bagaimana habis ini ya. Contohnya kalau Heidi yang emosional, maka dia akan galak sekali. Dia bilang, if you can't stand the heat, get out of the kitchen.
Kalau lu nggak mau kerja, nggak niat, resign aja deh. Kalau nggak berani, keluar aja deh. Nah, kayaknya kayak gitu tuh, gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dia punya thoughtful response, kalau dia terlatih secara emotion dan intelektual, maka dia akan tegas, tapi bahasanya akan lebih elegan. Misalnya, dia akan bicara, I understand this is stressful. Saya paham ini berat. Saya paham ini stressful. Let's focus on what we can control. Ayo kita sama-sama fokus kepada titik yang kita bisa kendalikan. Jadi bukan nyamber aja begitu, tapi bisa maintain calmness dan fokus kepada titik yang dikendalikan. Nah, inilah pentingnya kita melatih emotional reaction kita, emotional intelligence kita dengan baik dan intellectual intelligence kita. Nanti kita bicara di belakangnya tentang hal ini. Oke, high I ketika emotional seringkali over positif, sok positif. Ya, ayo dong kita semangat, ayo dong kita ini. Tapi kalau ditanya nggak, habis semangat mau ngapain nih? Ya nggak apa-apa, semangat aja. Jadi nggak muncul action plan yang benar, tapi semangat aja. Well, saya selalu bilang, beberapa klien saya sangat high I, mereka bilang, Coach, kita semangat, kita positif aja. Oke, Bu, kita semangat. Habis ini kita mau ngapain? Nggak tahu, kita semangat aja. Well, semangat nggak menyelesaikan masalah. Positive thinking without positive action will get you positively nothing. Jadi, you have to have positive thinking, yes, but setelah itu you need to have positive action. Right? Nah, kalau high I itu terlatih dan thoughtful, maka dia akan selain semangat, selain semangat, dia akan muncul dengan solusi yang aktual. Misalnya nih, kalau dia kan orang sosial nih, karena nggak bisa ketemu, misalnya dia akan, okay, it's difficult not seeing my friends. Can we find a time to get on a Zoom call, a conference call, a Microsoft Teams call, a WhatsApp call, atau seterusnya. Jadi ini contoh ada solusi praktis, solusi benar, bukan cuma sekedar positif seperti yang diberikan. Okay? High S yang emosional akan menyerah. Ya, dia bilang, oke lah kalau memang maunya gitu, saya ikut aja. Oke, if that's the way you must have it, we'll try. Tapi ingat tadi high S bisa ikut-ikutan, padahal dalam hatinya nggak ikhlas, terbangun resentment, terbangun rasa marah, rasa kecewa, dan bisa meledak suatu saat. Nggak bagus juga meskipun ikut, dan nggak sepenuh hati juga. Jadi kayak disuruh baru jalan, jadi nggak ada proaktivitas. Nah itu high S yang sedang stres, sedang emosional. Sebenarnya kalau kita bisa melatih dia, atau melatih diri kita, kalau seandainya kita yang S, untuk thoughtful, maka dia akan berpikir lebih positif dengan cara, misalnya seperti ini, I know things are uncertain right now, I just need to know that we are all in this together and we are going to get through this together. Ya, jadi respon yang berbeda dengan bukan sekedar submissive, bukan sekedar nyerah, tapi ada respon yang lebih intelektual. High C yang emosional akan mengatakan begini, well, mundur deh aku, I cannot help you any further, do what you want. Lu mau apa terserah deh, gue nggak ikut lagi, gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dia terlatih, dia akan bilang, I know this is stressful, well, I just need to unplug for a day. Mungkin dia butuh cuti 1 hari, butuh libur sejenak untuk unplug, kemudian menata ulang data yang ada di kepalanya, and keep going again. Ya, jadi dia bisa mengambil tindakan yang lebih produktif, bukan cuma sekedar emosional. Nah, ini pentingnya untuk mendiskusikan dengan tim Anda, emosi apa yang mereka rasakan, kemudian tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk keep the emotional going. Oke guys, saya agak maju agak cepat lagi ya. Tadi saya bicara tentang yang terlatih dan yang nggak terlatih. Nah, begini. Sangat penting untuk memiliki emotional and intellectual intelligence. Jadi, EIQ ya, emotional and intellectual quotient. Kalau dia rendah emosional, rendah kecerdasan emosi dan rendah kecerdasan intelektual, jadi tidak bisa mengelola emosinya, sekaligus nggak pernah dilatih. Kan kalau intelektual kan datangnya dari training nih. Kalau emosi dari pengelolaan, dari kemampuan mengelola, kalau intelektual dari training, dari seminar, dari buku yang dia baca. Nah, kalau sudah low in emotion dan low intelektual, maka Heidi akan muncul sebagai pribadi yang agresif, demanding, egois, bossy, konfrontasional, ya. Sedangkan sebetulnya kalau kita bekali beliau dengan training yang betul, kemudian coaching yang konsisten, memahami keunikannya, memahami SWOT-nya, maka orang yang tadinya tidak produktif seperti ini akan menjadi Heidi yang assertive, tegas, ambitious, jadi mau hasil, driving, strong will, and decisive. Oke, demikian juga dengan high I. High I yang tidak terlatih secara emosi dan intelektual akan menjadi orang yang easily distracted, glib itu fasih bicara gitu ya,
pinter kalau ngomong, tapi to be honest kalau kita mencermati nggak ada isinya gitu ya. Tapi enak kalau diajak ngomong, selfish, mikirin dirinya sendiri, dan bentuknya akan mudah menyalahkan, mudah excuse karena dia mikirin selamatnya dirinya sendiri ya. Kemudian poor listener and impulsive, besok mau apa, besoknya lagi berubah lagi dan seterusnya. Sedangkan kalau dia dilatih dengan training yang betul, dengan coaching yang konsisten, dengan counseling kalau perlu gitu ya, dan kemudian diajak diskusi, dikembangkan, maka high I sebetulnya punya potensi yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang hangat, antusias, sociable, charming, dan punya kemampuan persuasif, influencing people secara persuasif tanpa paksaan, karena mereka naturally adalah people-people, manusia yang memahami manusia lain. So, sangat sayang kalau kita punya aset-aset high I yang tidak dikembangkan dengan baik. High S, kalau EIQ-nya rendah, akan resistant to change, nggak mau berubah, pasif, unresponsive, slow, dan kadang cenderung stubborn, cenderung keras kepala gitu ya, dikasih fakta bahwa ini benar loh, nggak mau. Ini bisa loh, nggak bisa. Ini nggak mau, pokoknya nggak mau. Gitu ya, karena udah biasa dengan cara yang lama. Nah, kita perlu latih dia, coaching dia, perlu berikan masukan-masukan, sehingga pribadi yang ini berubah menjadi passion, stable, predictable, consistent, dan good listener, sehingga good solution provider karena good listener. Oke, high C. High C yang tidak terlatih akan nyebelin gitu ya, nyebelin, terlalu meributkan hal-hal kecil. Mana? Fuzzy ya, fuzzy, picky, critical, hard to please, dan perfeksionis, tapi nggak produktif ya. Perfeksionis yang tidak membawa manfaat, tapi hanya meributkan hal-hal yang sifatnya minor. Nah, sedangkan kalau high C itu terlatih secara EIQ, dia akan detail, careful, meticulous, tapi hasilnya adalah sesuatu yang systematic and neat. Ini rapih dan sistematis. Ya beda, bukan cuma asal ngeribetin, tapi ribet yang bersolusi. Oke, guys, jadi ini adalah pelajaran kita kali ini. Hopefully membawa inspirasi baru bagi Anda tentang pemahaman EIS under stress dan how to improve them. Training, coaching, communication adalah kunci-kunci yang universal untuk D, I, S, dan C. Right? Kita akhiri ya, keep calm and have a coach. Okay? So hari ini, if you don't have a coach, I think it's 10 tahun yang lalu, saya jadi coach sudah 15 tahun ya, tapi 10 tahun, 12-15 tahun yang lalu, sebuah kemewahan untuk memiliki seorang coach. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar yang kelebihan duit aja yang hire kami sebagai coach-nya. Tapi I think today, terutama di zaman-zaman seperti ini, coaching bukan lagi sebuah kemewahan, tapi sebuah keharusan. Selain punya coach, saya juga sarankan Anda belajar how to coach and how to train your team. Oke? Right, jadi kita akan masih ada di sini, guys. Kami masih ada selama krisis. Seperti Anda tahu, setiap Senin malam kita ada SOTA ya, Stay on Top Academy, di mana kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama mengupas, kadang-kadang topiknya sales, kadang-kadang marketing, kadang-kadang topiknya team building, kadang-kadang operation finance, dan seterusnya. Intinya, stay at home, kita tetap stay learning and stay on top. If you need information about SOTA, about Stay on Top Academy kita, contact us, contact our team. Kantor pusat kami di Surabaya, tapi klien kami tersebar di seluruh Indonesia, so we can help you anywhere you want. At least be a part of our positive community. Okay? Sampai di sini. Meanwhile, stay healthy, stay positive, and stay profitable. Saya Han Budiono. Salam ke next level.